Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Sutopiase selaku moderator dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai keterampilan dasar mengajar mengelola kelas. Adapun rekan penyaji dari kelompok 3 itu yang pertama ada Niputu Ares dan Jasmine Putri dengan NIM akhir 04. Yang kedua ada Nikadek Putri Masdianik dengan NIM akhir 08. Yang ketiga ada saya sendiri Gede Sutopiase dengan NIM akhir 012. Dan yang keempat ada Nikadek Dwi Ayu Lestari dengan NIM akhir 016. Adapun topik pembahasan dalam keterampilan dasar mengajar mengelola kelas itu ada dua. Yang pertama itu adalah komponen-komponen keterampilan mengelola kelas, dan yang kedua ada konsep keterampilan mengelola kelas dalam sebuah perencanaan kecil. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita yang pertama, itu mengenai komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. Nah, komponen-komponen keterampilan mengelola kelas ini pada umumnya itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Nah, yang kedua itu ada keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Nah, kedua bagian ini akan dipaparkan lebih lengkap oleh rekan saya. Terima kasih. Yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, itu bersifat preventif. Nah, yang pertama yaitu ada memusatkan pikiran siswa, yang dimana artinya guru harus menyiapkan kondisi siswa dan suasana kelas sebelum pembelajaran dimulai. Misalnya memastikan tempat duduk sudah tertata rapi, alat belajarnya sudah siap, dan siswa sudah fokus untuk belajar. Nah, hal ini penting. Mengapa? Karena kalau siswa belum siap untuk belajar, materi yang akan kita sampaikan nggak akan terserap secara maksimal. Jadi, guru perlu memastikan kondisi belajar dan pikiran siswa sudah siap sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya, yang kedua itu ada menunjukkan sikap tanggap. Nah, di mana guru perlu merespons perilaku siswa, itu baik perilaku yang positif maupun negatif. Nah, itu dengan cara yang bijak. Jika siswa menunjukkan sikap positif, kita bisa memberikan pujian sederhana seperti "Wah, bagus sekali" atau sekedar ucapan terima kasih karena telah memperhatikan guru menjelaskan. Tapi kalau ada perilaku yang kurang baik, sebaiknya ditanggapi tanpa membuat siswa merasa tertekan. Nah, hal ini perlu dilakukan agar siswa merasa dihargai dan tetap nyaman berada di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu membagi perhatian. Nah, guru harus bisa memberikan perhatian yang merata ke semua siswa, bukan hanya fokus ke satu atau dua orang saja. Itu karena setiap siswa memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jika guru terlalu fokus ke satu kelompok saja, bisa timbul rasa iri dari siswa lain. Jadi, perlu untuk membagi perhatian secara adil, supaya semua peserta didik merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat yaitu memberikan petunjuk yang jelas. Artinya, guru perlu menyampaikan tugas-tugas atau instruksi dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, penjelasan bisa dilakukan secara bertahap supaya siswa tidak kebingungan. Nah, kalau petunjuknya jelas, otomatis pembelajaran bisa berjalan lebih lancar karena siswa mengetahui apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Nah, yang kelima yaitu memberi teguran secara bijaksana. Dalam pembelajaran, wajar jika ada siswa yang melakukan kesalahan, tapi cara menegur harus tetap mendidik dan tidak membuat siswa itu malu di depan teman-temannya sendiri.
Nah, jadi guru harus bisa menegur dengan nada yang tenang tapi tegas, agar siswa sadar kesalahannya tanpa merasa takut atau tersinggung sekalipun. Kemudian yang terakhir itu memberi penguatan ketika diperlukan. Yang dimana penguatan ini bisa berupa pujian, ucapan terima kasih, atau sekedar hadiah kecil untuk memperkuat perilaku positif mereka. Nah, jadi hal ini sangat penting dilakukan karena dengan diberi apresiasi, siswa tersebut akan lebih termotivasi untuk terus berperilaku baik dan aktif dalam proses belajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu keterampilan yang bersifat pengembangan. Nah, yang pertama yaitu memodifikasi tingkah laku, di mana guru harus bisa menyesuaikan perilaku siswa agar mendukung proses pembelajaran. Kalau ada perilaku yang kurang baik, kita bisa mengarahkan menjadi perilaku yang lebih positif. Nah, ini perlu dilakukan agar siswa tidak terbiasa meniru perilaku negatif teman-temannya dan tetap fokus pada kegiatan belajar. Yang kedua yaitu pengelolaan kelompok. Nah, kerja kelompok adalah bagian yang sangat penting dari proses pembelajaran. Di sini guru itu berperan dalam mengatur agar setiap kelompok bisa bekerja sama dengan baik. Nah, jadi dengan pengelolaan yang baik, siswa bisa belajar saling menghargai, berkomunikasi, dan bertanggung jawab dalam kelompoknya. Kemudian yang terakhir, yaitu menemukan dan memecahkan masalah perilaku, di mana guru harus bisa mendeteksi secara sejak dini jika ada perilaku siswa yang bisa menimbulkan gangguan dalam belajar, lalu segera mencari solusi yang terbaik. Jadi guru yang peka terhadap masalah di kelas bisa mencegah terjadinya konflik yang lebih besar dan menjaga suasana belajar tetap nyaman. Nah, dari komponen-komponen tersebut, keterampilan mengelola kelas itu bukan hanya tentang menjaga ketertiban, tapi juga bagaimana guru menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana belajar yang kondusif. Nah, dengan keterampilan-keterampilan tersebut, guru bisa memastikan setiap siswa itu merasa diperhatikan, termotivasi, dan bisa belajar secara optimal. Keterampilan mengelola kelas dalam sebuah perencanaan kecil. Bagian yang pertama mengenai pengertian keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam konteks ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami. Yang pertama, keterampilan yang berarti kecakapan atau kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas. Guru memerlukan keterampilan ini agar dapat mengatur kelas dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Yang kedua, mengelola, yang berarti mengendalikan serta menciptakan kondisi belajar yang optimal. Artinya, guru tidak hanya mengatur tata tertib, tetapi juga membangun lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendorong siswa untuk aktif. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas diartikan sebagai kemampuan guru dalam menciptakan dan menjaga suasana belajar yang kondusif. Guru perlu mampu mengantisipasi gangguan, memotivasi siswa, serta menjaga keterlibatan semua peserta didik dalam proses belajar. Secara makna umum, keterampilan mengelola kelas dapat dipahami sebagai upaya guru dalam menyiapkan kondisi belajar yang optimal, efisien, dan menyenangkan. Dengan keterampilan ini, guru dapat memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan lancar serta menciptakan iklim kelas yang positif bagi seluruh siswa. Ada tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman, pengelolaan kelas memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk berbagai kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang optimal.
guru perlu memanfaatkan sarana dan prasarana secara efektif, sehingga suasana belajar menjadi nyaman dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Sementara itu, tujuan khusus adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar serta menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dengan baik. Guru berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efisien, dan menyenangkan agar peserta didik dapat mencapai hasil yang diharapkan. Secara keseluruhan, kedua tujuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan kelas bertujuan untuk menata lingkungan belajar agar proses pembelajaran berjalan efektif dan peserta didik berkembang secara optimal. Adapun tujuan pengelolaan kelas menurut Ahmad pada tahun 1995. Tujuan pengelolaan kelas mencakup 3 hal utama, yaitu yang pertama mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Kelas perlu diciptakan sebagai lingkungan belajar sekaligus sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Dengan situasi dan kondisi kelas yang baik, proses pembelajaran dapat berlangsung efektif dan menyenangkan. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan. Guru perlu berupaya mengatasi berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Hambatan tersebut bisa berasal dari perilaku siswa, gangguan lingkungan, ataupun kurangnya perhatian terhadap kebutuhan belajar siswa. Dengan menghilangkan hambatan ini, suasana belajar menjadi lebih fokus dan kondusif. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas. Guru harus mampu mengatur serta memanfaatkan fasilitas belajar seperti perabot dan alat pembelajaran yang mendukung kegiatan belajar. Fasilitas tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik agar tercipta lingkungan belajar yang optimal dan menyenangkan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pengelolaan kelas yang efektif. Nah, setiap guru itu, baik guru di kelas maupun guru bidang studi secara langsung pasti terlibat dalam kegiatan pengelolaan kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas ini sangat penting dikuasai dan dilakukan oleh guru pada setiap kali melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru agar mampu mengelola kelas secara efektif, yaitu yang pertama yaitu penataan ruang kelas serta perlengkapannya. Kemudian yang kedua, cara membuka dan menutup pembelajaran. Nah, yang ketiga, penampilan guru serta pengelolaan kerjaan peserta didik. Kemudian yang keempat, pengelolaan kelas untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kelima, pendekatan-pendekatan dalam pengajaran. Kemudian yang keenam, keterampilan komunikasi untuk mengajar. Yang terakhir, mempertahankan perilaku siswa yang sehat. Nah, dalam proses pembelajaran juga, guru itu memiliki harapan besar terhadap siswanya. Nah, jadi siswa itu dipandang sebagai makhluk hidup yang membutuhkan bimbingan dan pembinaan agar dapat berkembang menuju kedewasaan. Nah, mengingat tugas mengajar bukanlah hal yang ringan, guru perlu memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip mengajar secara efektif agar pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama ada prinsip perhatian. Nah, guru itu harus mampu membangkitkan dan mempertahankan perhatian siswa terhadap pembelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian yang kedua itu aktivitas. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu menumbuhkan aktivitas siswa baik dalam berpikir maupun bertindak agar siswa itu dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, persepsi. Nah, setiap kali memulai pembelajaran, guru itu sebaiknya mengaitkan materi yang baru itu dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa dulu. Kemudian yang keempat itu peragaan. Nah, guru itu hendaknya menggunakan media pembelajaran yang sesuai agar siswa itu lebih mudah memahami materi dan termotivasi untuk berpikir. Kemudian yang kelima itu revisi. Nah, pengulangan kembali
materi yang telah disampaikan penting dilakukan agar daya ingat siswa terhadap pembelajaran dapat bertahan lebih lama. Nah, kemudian yang keenam itu ada korelasi. Guru perlu menghubungkan satu pembelajaran dengan pembelajaran yang lainnya agar siswa itu memahami keterkaitan antara konsep. Kemudian yang ketujuh ada konsentrasi. Nah, dalam mengajar, guru harus mampu mengarahkan siswa agar dapat memusatkan perhatian pada pelajaran secara menyeluruh sehingga tercipta pemahaman yang utuh. Kemudian yang ke-8 itu ada sosialisasi. Guru hendaknya memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar bekerjasama baik di dalam maupun di luar kelas melalui kegiatan yang dilakukan bersama. Kemudian yang ke-9 ada individualisasi. Nah, karena siswa itu memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing, jadi guru perlu memahami karakter serta kebutuhan individu siswa. Kemudian yang terakhir evaluasi. Nah, setiap kegiatan belajar, mengajar itu perlu diakhiri dengan evaluasi. Nah, melalui evaluasi ini, guru dapat menilai sejauh mana kemajuan dari prestasi siswa, serta menentukan langkah yang tepat untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi, evaluasi ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi baik bagi siswa maupun guru. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Nah, beberapa prinsip dalam pengelolaan kelas antara lain yaitu yang pertama kehangatan dan keantusiasan. Nah, jadi kehangatan dan keantusiasan guru itu dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Kemudian yang kedua itu tantangan. Nah, penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar, sehingga itu mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Kemudian yang ketiga bervariasi. Nah, penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik itu akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian peserta didik. Nah, kevariasian ini merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat itu keluasan. Nah, tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Jadi keluasan ini mengajar ini dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan peserta didik, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Kemudian yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Jadi pada dasarnya mengajar dan mendidik itu guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal negatif. Nah, penekanan pada hal-hal positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku peserta didik itu peserta didik yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Nah, penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Kemudian yang keenam itu penanaman disiplin diri. Nah, jadi penanaman disiplin diri itu merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Itu merupakan anak didik itu dapat mengembangkan disiplin diri dan guru itu hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Nah, jadi guru yang harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Baik, adapun kesimpulan dari materi presentasi kali ini itu ada dua. Yang pertama, keterampilan mengelola kelas itu meliputi preventif untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta pengendalian untuk mengelola perilaku dan penyelesaian masalah sehingga menjadi kondusif dan efektif. Yang kedua, keterampilan ini memungkinkan guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembalikan kondisi belajar optimal dengan strategi dan pendekatan yang tepat kepada siswa dalam belajar sehingga
siswa dapat belajar secara maksimal dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili kelompok 3 memohon maaf apabila selama pemaparan materi terdapat kesalahan yang kami perbuat baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri presentasi kali ini dengan mengaturkan Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.